Siapa yang sangka, klub yang beberapa tahun lalu masih berjibaku di kasta bawah Italia, bahkan sempat dinyatakan bangkrut, kini resmi jadi pembicaraan hangat di seantero benua biru? Hari ini, mata dunia tertuju pada sebuah kota indah di pinggir danau bernama Como. Bukan karena pemandangannya yang estetik atau deretan villa mewah milik selebriti dunia, tapi karena prestasi sepak bolanya yang di luar nalar. Como 1907 baru saja mengukir tinta emas yang tidak hanya mengubah sejarah klub, tapi juga mengguncangkan tatanan kasta sepak bola Italia. Mereka tidak hanya sekedar mampir di Serie A, tapi mereka datang untuk menaklukkan Eropa. Dua sejarah besar baru saja tercipta, dan dunia sepak bola dipaksa untuk mencatat nama mereka dalam daftar elit musim depan. Bagaimana mungkin tim promosi bisa langsung mengamankan tiket kompetisi Eropa? Simak pembahasan lengkapnya. Halo kawan-kawan pencinta sepak bola, selamat datang di ulasan khusus kita hari ini. Kepastian Como 1907 tampil di kompetisi Eropa musim depan, entah itu di panggung megah Liga Champions atau ketatnya Europa League, bukanlah sebuah kebetulan semata. Ini adalah hasil dari proyek ambisius yang dikelola dengan sangat rapi. Di bawah kepemilikan grup Jarum dari Indonesia, Como bertransformasi dari klub yang hampir hilang menjadi kekuatan baru yang sangat disegani di Italia. Musim ini, di bawah asuhan tangan dingin Cesc Fabregas, Ilariani tampil meledak. Konsistensi mereka di papan atas Serie A membuahkan hasil yang melampaui ekspektasi paling liar sekalipun. Hari ini, kita akan membedah dua sejarah besar yang baru saja mereka torehkan. Rekor yang membuktikan bahwa uang memang penting, tapi visi dan strategi adalah kunci utamanya. Sejarah pertama yang mereka ukir adalah mengenai waktu. Como 1907 berdiri sejak awal abad ke-20. Sepanjang perjalanannya, klub ini lebih sering dikenal sebagai tim yoyo yang naik turun kasta atau bahkan tim yang hanya berfokus pada pembinaan lokal. Selama lebih dari 100 tahun sejarah mereka, kata Eropa hanyalah sebuah mimpi di siang bolong bagi para pendukung setianya di Stadion Giuseppe Sinigalia. Namun, musim ini semuanya berubah. Dengan dipastikannya mereka finish di zona Eropa, Como resmi mencatatkan diri sebagai kontestan kompetisi kontinental untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Bayangkan, butuh waktu seabad lebih untuk bisa mendengar lagu kebangsaan kompetisi Eropa bergema di telinga para supporter Como. Hal ini menjadi sejarah besar karena terjadi transformasi identitas yang luar biasa, dari klub lokal menjadi entitas global. Secara psikologis, ini menghapus stigma bahwa Como hanyalah tim pelengkap di kasta tertinggi. Mengingat posisi mereka di klasemen, peluang untuk langsung mencicipi kasta tertinggi, Liga Champions, sangat terbuka lebar. Ini bukan lagi soal bermain melawan tim-tim kecil, tapi bersiap menjamu Real Madrid, Bayern Munich, atau Paris Saint-Germain di pinggir danau yang tenang itu. Ini adalah bukti bahwa dongeng dalam sepak bola itu masih ada. Como tidak hanya naik kelas, mereka melompati beberapa kelas sekaligus untuk duduk di kursi VIP sepak bola Eropa. Jika sejarah pertama bicara soal penantian panjang, sejarah kedua bicara soal kecepatan dan efisiensi. Como 1907 baru saja promosi ke Serie A musim lalu. Biasanya tim yang baru promosi akan berfokus pada satu hal saja, yaitu bertahan hidup agar tidak degradasi kembali. Namun, Como tidak mau ikut aturan main yang membosankan itu. Mereka baru saja menjadi klub kedua dalam sejarah sepak bola Italia yang mampu meraih tiket kompetisi Eropa hanya pada musim kedua setelah mereka promosi dari kasta bawah. Catatan fantastis ini sebelumnya hanya pernah diukir oleh klub legendaris Torino. Ini adalah anomali yang luar biasa di Liga Italia yang terkenal sangat taktis dan sulit bagi pendatang baru. Ada beberapa rahasia di balik rekor ini. Pertama, perekrutan yang sangat cerdas. Como tidak asal beli bintang tua. Mereka mengkombinasikan pemain berpengalaman seperti Jan Butes dan Alvaro Morata dengan pemain-pemain muda yang lapar gelar. Kedua adalah filosofi Fabregas. Cesc Fabregas membawa mentalitas juara. Permainan Como tidak lagi defensif ala tim promosi tradisional, melainkan sangat progresif, berani memegang bola dan aktif menyerang. Ketiga adalah manajemen yang sehat. Stabilitas finansial dari pemilik membuat pemain dan staf pelatih hanya perlu fokus pada lapangan hijau. Tidak ada drama gaji telat atau masalah internal yang mengganggu performa tim. Menyamai rekor Torino bukan perkara mudah. Ini menunjukkan bahwa Como memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bersaing di level tertinggi secara berkelanjutan. Jadi, apa artinya semua ini bagi kita khususnya pencinta sepak bola di Indonesia yang juga punya ikatan emosional dengan klub ini? Keberhasilan Como mengukir dua sejarah besar ini adalah pesan kuat bagi dunia bahwa proyek sepak bola yang dibangun dengan kesabaran, data, dan visi yang jelas akan selalu membuahkan hasil manis. Kita sedang melihat lahirnya kekuatan baru di Italia.
Musim depan, pemandangan di Danau Como tidak akan lagi sama. Akan ada ribuan pendukung dari berbagai penjuru Eropa yang datang ke sana. Stadion Giuseppe Sinigalia yang ikonik itu akan menjadi saksi bisu bagaimana tim yang dulunya hampir dilupakan, kini berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa Eropa lainnya. Como telah membuktikan bahwa sejarah tidak hanya untuk dibaca, tapi untuk ditulis ulang. Dari pinggiran Italia menuju puncak Eropa, kita nantikan kejutan apa lagi yang akan dibawa oleh Ilariani musim depan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di berita sepak bola menarik lainnya.